Prabowo sedang menghadapi perlawanan yang luar biasa dari para mahasiswa. Banyak mahasiswa dari gabungan berbagai perguruan tinggi melakukan aksi bagi-bagi selebaran. Aksi ini adalah bagian dari aksi serentak yang dilakukan lebih dari 800 kampus di Indonesia, dari Aceh sampai Maluku. Selebaran itu berisi ajakan kepada masyarakat agar tidak memilih dan mendukung dinasti politik. Bagian besar mereka kurang jago menghayati adegan nangis. Mereka kurang profesional dalam menangis, jadi kelihatan tidak meyakinkan. Harusnya mereka latihan akting dari artis-artis yang sudah pernah memenangkan piala Oscar. Bahkan ada yang nangisnya sangat aneh dan malu-maluin. Saya sempat berpikir, apakah mereka tidak pernah berpikir video yang mereka buat akan terus ada di internet selamanya? Saya juga berpikir, apakah mereka yang menangisi Prabowo ini pernah menangisi keluarga mereka sampai segitunya? Apakah mereka pernah menangisi keluarga korban penculikan yang sampai saat ini masih mencari anaknya yang hilang? Saya juga berpikir, kenapa ada kebodohan seperti ini? Mereka yang menangis ini rata-rata orang biasa, sedangkan Prabowo orang kaya, harta triliunan, hobinya pres, meskipun kalah berkali-kali, tapi tetap kaya. Lebih baik menangisi diri sendiri, kenapa tidak bisa seperti Prabowo? Harusnya mereka nangis dengan kondisi mereka. Kalau mereka tidak bekerja, uang dari mana? Sedangkan Prabowo tidak bekerja, masih punya banyak aset yang bisa dijual. Dia masih bisa bertahan cukup lama. Sedangkan mereka yang cengeng ini bisa apa? Nangis tidak pada tempatnya. Bahkan mempermalukan diri sendiri dengan nangis lebay ala sinetron. Ini adalah narasi terstruktur dan sepertinya dijalankan secara serentak. Tapi jangan dikira rakyat bisa dibohongi. Narasi kayak begini malah kelihatan palsu dan bikin banyak orang mual, bahkan jijik. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Prabowo sedang menghadapi perlawanan yang luar biasa dari para mahasiswa. Banyak mahasiswa dari gabungan berbagai perguruan tinggi melakukan aksi bagi-bagi selebaran. Aksi ini adalah bagian dari aksi serentak yang dilakukan lebih dari 800 kampus di Indonesia, dari Aceh sampai Maluku. Selebaran itu berisi ajakan kepada masyarakat agar tidak memilih dan mendukung dinasti politik. Perwakilan salah satu mahasiswa mengatakan, tuntutan mereka adalah mereka menolak dan mengajak masyarakat pengguna jalannya melintas untuk tidak memilih orang yang terlibat dalam politik dinasti dan punya sejarah masa lalu yang kelam, yaitu penculikan aktivis. Konon, ada 4 juta selebaran yang akan dibagikan merata di semua wilayah di Provinsi Indonesia. Ini gerakan yang sangat masif. Kalau selebaran dibagikan habis, akan ada 4 juta orang yang membaca, lalu menyebar dari mulut ke mulut dan menjadi objek perbincangan di kalangan masyarakat. Saya berharap para mahasiswa ini tidak mengalami gangguan apapun, karena tindakan seperti ini biasanya akan dianggap membahayakan oleh kubu sebelah. Biasanya, kalau ada gerakan semasif ini, akan ada intimidasi atau ancaman. Tapi semoga saya salah. Meskipun pendukung Prabowo mau mengatakan isu HAM adalah isu 5 tahunan menjelang Pilpres, tapi mereka sebenarnya panik dan tidak suka isu ini diungkit dan digoreng massal. Ini adalah bola salju yang terus menggelinding sampai tanggal 14 Februari nanti. Ada 2 isu besar yang dibahas dalam selebaran itu, yaitu isu penculikan dan politik dinasti. Selebaran itu bernama Achtung Mek edisi 1. Isinya bertema reformasi dikhianati dan terpampang potret Prabowo dengan tulisan besar, inilah penculik aktivis 1998. Di selebaran itu terpampang foto-foto korban penculikan 98 beserta nama lengkapnya. Di selebaran itu juga ada artikel dengan judul yang menyudutkan Jokowi dan Gibran. Salah satunya di halaman depan dengan judul Politik Dinasti Ancaman Bagi Demokrasi. Ada artikel lain dengan judul Politik Dinasti Jokowi, Kolaborasi Orde Baru dan Anak Haram Konstitusi.
dan dilengkapi dengan grafis. Ada juga artikel Hikayat Pilpres 2024, intimidasi para penilak dinasti. Selebaran ini dibagikan serentak oleh para mahasiswa kepada para pengguna jalan yang lewat. Kita tunggu saja gimana reaksi kubu Prabowo terkait ini. Selebaran yang dibagikan bukan sedikit, bukan 1.000-2.000 eksemplar, tapi jutaan. Saya sudah bisa membayangkan, kubu Prabowo bakal mengatakan mereka santai dan tidak terpengaruh. Mereka akan bilang ini isu basi. Mereka akan bilang masyarakat sudah cerdas menyikapi ini. Semoga kubu Prabowo tidak emosional dan naik darah. Kalau memang yakin ini isu 5 tahunan, jangan marah, apalagi sampai main lapor. Kalau mereka panik lalu melapor entah ke siapa, ini bisa menjadi blunder besar karena mereka kelihatan resah. Keresahan ini yang membuat orang-orang jadi curiga. Tapi kalau melihat kejadian sebelumnya, mereka ini suka main lapor. Dari Pilpres sebelumnya, kubu Prabowo sudah terlalu sering main lapor karena tidak senang dengan kondisi tertentu yang memojokkan Prabowo. Dikit-dikit main lapor, senggol sedikit saja langsung main lapor. Bicara soal data kepemilikan lahan, besoknya dilaporin. Diminta buka data yang bukan data rahasia pun, besoknya dilaporin. Mereka ini nggak pernah ngaca dengan Prabowo Gibran yang banyak blunder. Misalnya, Gibran bagi-bagi susu, yang kemudian dianggap melanggar. Lalu ada baliho yang nempel di landmark tulisan Welcome to Batam. Kemudian Prabowo menyebut kata goblok, yang menurut Bawaslu berpotensi menjadi pelanggaran pidana pemilu. Kemudian baru-baru ini Gibran kembali bikin ulah. Pada saat melakukan kampanye di Maluku, Gibran melakukan pertemuan dengan kepala desa. Bawaslu Maluku menduga ini adalah pelanggaran. Mahasiswa Indonesia kembali turun ke jalan dengan membawa isu dinasti politik Presiden Joko Widodo. Aksi ini pun dilakukan secara serentak, tidak hanya di DKI Jakarta saja, namun juga digelar di lebih dari 700 kampus di Indonesia. Di antaranya puluhan mahasiswa dari Fakultas Sosial Universitas Negeri Jakarta membentangkan spanduk dan berorasi, membagikan spanduk dan selebaran menolak dinasti politik dan penculikan. Bawaslu Maluku menemukan ada sekitar 30 kepala desa yang hadir dalam safari politik di Swiss Bell Hotel Ambon. Padahal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah mengatur tentang larangan itu. Terkait dengan hadirnya kepala desa, mereka menyatakan itu adalah pelanggaran meskipun belum final. Mereka sekarang ini masih mengkaji insiden ini. Kalau bicara soal pelanggaran, rasanya kubu sebelah yang lebih banyak melakukan pelanggaran. Dari awal saja, ketika MK mengabulkan gugatan yang meloloskan Gibran, itu sudah salah. Konstitusi dilanggar. Tapi lucunya, mereka enggak pernah merasa bersalah. Tapi kalau ada lawan politik yang silap sedikit saja, mereka langsung main lapor. Mereka selalu paling benar, sedangkan kubu yang lain harus salah apapun caranya. Ini tipe kekanak-kanakan, tidak dewasa dan egois. Mau menang sendiri dan mau enaknya aja. Sebagai penutup, aksi bagi-bagi selebaran bukan yang terakhir. Mungkin akan ada aksi lain yang lebih besar untuk menolak paslon 02. Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja bangsa.